Throw away the pieces that you gave, betrayed in a way. Often I'm stuck on my back. How could you do this? We've been through this for a while. Once secure, now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasin Halim, NPM 1921 030537, akan menjelaskan tentang objek kajian fikih siasah. Menurut Abdul Wahab Khalaf, objek kajian fikih siasah adalah peraturan dan perundang-undangan yang dibutuhkan untuk mengurus negara sesuai dengan pokok-pokok ajaran agama dan tujuan mewujudkan kemaslahatan serta memenuhi kebutuhan mereka. Bidang-bidang fikih siasah, yang pertama siasah dasturiyah, kebijaksanaan tentang peraturan perundang-undangan. Fikih siasah maliyah, kebijaksanaan ekonomi dan moneter. Yang ketiga fikih siasah dauliyah, kebijakan hubungan atau internasional. Yang terakhir fikih siasah harabiyah, politik peperangan. Selanjutnya fikih siasah dusturiyah ialah mengatur hubungan antara warga negara dengan lembaga negara yang satu dengan warga negara dan lembaga negara yang lain dalam batasan-batasan administrasi suatu negara. Jadi, permasalahan di dalam fikih siasah dusturiyah ini adalah hubungan antara pemimpin di suatu pihak dan rakyat di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakat. Maka, ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam fikih siasah dusturiyah biasanya dibatasi hanya membahas peraturan perundang-undangan yang dituntut dalam hal-hal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama. Contoh negara yang menganut sistem fikih siasah yaitu negara Indonesia, Irak, dan negara-negara Islam lainnya. Siasah dusturiyah atau peraturan perundang-undangan meliputi pengkajian hukum, tasrifiyah oleh lembaga legislatif, qodiyah dalam lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan idriyah atau lembaga eksekutif. Fikih siasah dauliyah bermakna tentang daulat, kerajaan, kekuasaan, wewenang. Sedangkan siasah dauliyah bermakna sebagai kekuasaan kepala negara untuk mengatur negara dalam hal hubungan internasional. Selain itu juga mengatur masalah kaum zimmi, peradilan agama, akad timbal balik dan sepihak dengan kaum zimmi, hudud dan kisos. Fikih yang mengatur antara warga negara dengan lembaga negara dari negara yang satu dengan warga dan lembaga negara dari negara lain. Contoh negara yang menganut siasah dauliyah yaitu negara Iran, Malaysia, dan Pakistan. Berikutnya, fikih siasah maliyah, fikih yang mengatur tentang pemasukan, pengelolaan, dan pengeluaran uang milik negara, perdagangan internasional, kepentingan atau hak publik, pajak, dan perbankan. Maka dalam fikih siasah ada hubungan di antara tiga faktor yaitu rakyat, harta, pemerintah atau kekuasaan. Dalam suatu kalangan rakyat, ada dua kelompok besar dalam suatu negara yang harus bekerja sama dan saling membantu, antara orang kaya dan orang miskin. Fikih siasah ini membicarakan bagaimana cara-cara kebijakan yang harus diambil untuk mengharmonisasikan dua kelompok tersebut, agar kesenjangan antara orang kaya dan orang miskin tidak semakin lebar. Adapun negara yang menganut fikih maliyah adalah semua negara, contohnya RAPBN, Rancangan Anggaran Pendapatan Negara. Dan materi yang terakhir, fikih siasah harabiyah. Secara kamus, harabiyah adalah perang dan keadaan darurat atau genting. Dalam perspektif fikih siasah harabiyah merupakan wewenang utama pemerintah atau kepala negara mengatur dan mengurusi hal-hal atau masalah yang berkaitan dengan perang. Kaidah perang, mobilisasi umum, hak dan jaminan keamanan perang, perlakuan tawanan perang, harta rampasan perang, dan masalah perdamaian.
Dan demikian istilah darurat negara berarti berkaitan dengan bagaimana mempertahankan sebuah negara, baik ancaman dari luar negara maupun dari dalam negara. Kesimpulan yang dapat kita ambil, yang pertama dari fikih siasah dasturubiyah yaitu mengatur antara hubungan rakyat dan pemerintah, sedangkan fikih siasah dauliyah yang bermakna tentang kekerajaan atau kekuasaan pemerintah. Yang ketiga, fikih siasah maliyah mengatur tentang ekonomi dan pendapatan suatu negara. Yang keempat, fikih siasah harbiyah yaitu mengatur tentang peperangan atau kekuasaan militer. Baik, terima kasih. Mungkin ini saja materi yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her